Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati dan juga para netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri. Semoga saja tetap diberikan kesehatan dan juga mendapat manfaat dari Anda sering menyimak dari channel Padepokan Gaul. Dan senantiasa selalu kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang selalu setia memberikan support, dukungan, dan juga saran yang bisa memajukan dari channel Padepokan Gaul hingga nantinya bisa berkembang pesat dan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Dan tak lupa juga kami untuk belajar mendoakan kepada seluruh para pemirsa yang di kesempatan kali ini, jikalau ada yang sedang sakit ataupun yang sedang banyak mengalami masalah di dalam hidupnya, semoga saja diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membawa sebuah jawaban dan bisa nantinya membawa perubahan yang lebih baik lagi ke depannya begitu. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah kami dari tim Padepokan Gaul berjumpa kembali dengan para pemirsa, di mana ini ada sebuah request ataupun pesanan lah dari rekan netizen kami, di mana ada sedikit deskripsi yang disampaikan kepada kami yang ada di sini. Ada peristiwa kejadian yang agak menjanggalkan, di mana di kejadian tersebut, yaitu kejadian yang seharusnya membawa dampak positif bagi tetangga atau siapapun. Karena kejadian ini adalah sebuah hajat yang pernah dimiliki oleh seseorang manusia, di mana hajat tersebut yaitu hajat untuk menikahkan antara laki-laki dan perempuan. Namun di sela-sela para tamu undangan sedang melaksanakan daripada acara tersebut, baik itu melaksanakan makan-makan atau minum-minum atau menikmati suguhan lainnya, di saat mereka semua para tamu undangan kembali ke rumah masing-masing, terjadi hal aneh, yaitu sebuah penyakit diare yang dirasakan secara bersamaan. Dan penyakitnya pun itu sudah ada sekitar 2 harian yang lalu dirasakan. Selama 2 hari pula mereka merasakan diare. Dan yang lebih aneh lagi, dari pihak penyelenggara ataupun dari pihak yang memiliki hajat itu tidak merasakan dampak apa-apa. Dan di kesempatan kali ini kita izin untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi menimpa dari salah satu rekan netizen kami beserta orang-orang yang di sekitaran sana yang menikmati dari hasil hajat-hajat tersebut. Dan di kesempatan kali ini saya alhamdulillah ditemani mediator teman saya, jombloan Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Jomblo. Ini tambah putih aja ini. Alhamdulillah Mas Jomblo. Rahasianya apa sih? Kalau saya sendiri ya sering menggunakan sabun ini, terus sering rajin-rajin ruqyah juga Mas Titis. Ini rajin-rajin menggunakan sabun. Ayah Mbak Yasin juga itu sering nyemolin pipi. Kalau istrinya juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau istri yang lain itu ya susah. Dan Mbak Yasin pula pemirsa itu orang tua loh padahal. Ini sedikit sekilas pengalamannya. Nah, jika dilihat dari umur mungkin udah tua, tapi segi jasad rohani ternyata lebih muda. Karena Mbak Yasin pula itu menggunakan sabun. Benar begitu ya? Iya, benar sekali. Dan itu kita rutinkan. Dan alhamdulillah dampak nyata pun dirasakan manfaatnya. Dan bagi pemirsa yang belum merasakan, semoga saja nanti akan merasakan dampak-dampak positifnya. Dan bisa dibagikan kepada kami maupun teman-teman semuanya. Dan kami di sini mohon izin mempersingkat waktu saja, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Ini ada sedikit foto tampak yang tidak boleh saya share. Sedikit saja. Terlihat Mas, nggak usah diperjelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Samaan. Keluar masuk gaib tidak berdampak apapun dalam jasad mediator ini. Jasad hanya menjadi wadah proses komunikasi dengan bahasa Indonesia nyata langsung semua negatif dari luar dari dalam semua terikat jadi satu.
langsung dilempar semuanya. Bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Salah satu gaib terkuat yang pernah membantu di hajat seorang manusia yang ada di foto ini, di tempat ini, hingga di saat manusia yang datang di hajat orang ini merasakan dampak buruk terjadi penyakit diare dari banyak manusia yang merasakannya, yang bekerja, yang asli ketarik tansah. Selamat malam. Kamu kalian apa? Siluman. Siluman. Golongan iblis juga ada. Ini yang masuk apa ini yang menguasai total? Siluman. Siluman. Loh, kamu siluman itu perwujudan dari golongan apa sih sebenarnya siluman itu? Saya dulunya golongan jin. Wujud saya. Ular. Ular. Oh, jadi gitu. Tapi kamu gaib ini? Iya jelas gaib saya. Oke. Lo maksud jadi saya. Jadi menarik gaib yang pernah membantu kerja di hajat seorang manusia, di mana hajat tersebut kan ya hajat sebuah kebahagiaan toh, pernikahan putra putrinya kok membuat sakit dari orang-orang yang bertamu ke situ. Bukan urusan kamu. Weh, terus dan kebahagiaan mereka itu bukan urusan saya. Yang terpenting dari golongan kami, jika sudah disuruh dari golongan manusia, yang manusia itu sudah memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada kami, kami akan mengabulkannya. Jadi gitu. Itu bukan urusan saya ya. Iyalah, tapi ini kan ada korbannya yang minta tolong ke saya. Kamu tahu siapa saya? Dilihat itu matamu dibuka itu. Ya. Kalau nyambung jelas. Nih lihat. Sini gak usah kabur. Mau makanan enggak, minuman nih. Makanan bagi siluman ular ini. Yang diizinkan dihadirkan dan tidak berdampak dampak buruk dalam jasad mediatornya yang asli. Iblis saja yang disuruh berbicara di jasad manusia ini. Kenapa kok iblis saja? Saya tidak berani. Ya udah iblisnya bangkit. Allah. Kenapa kamu? Mengusik saja kamu. Wih, kamu yang bekerja, yang membantu manusianya. Tidak hanya saya saja. Terus teman-teman saya serta dari anak buah saya yang ada di tempat kami juga ikut bekerja di peristiwa itu. Oh gitu ternyata. Oke, saya mau ngobrol baik-baik. Ada masalah apa kamu? Saya mau ngobrol sama kamu, ingin mengetahui sebenarnya apa yang sedang terjadi yang menimpa daripada orang-orang di sana. Itu loh. Saya tidak akan menyakiti kamu kalau kamu di sini baik-baik. Allah, heran sih. Ada proteksi juga otomatis lah. Gak mau saya. Kamu bohong. Assalamualaikum. Semua diproteksi ini diajar oleh iblis bersiluman dalam jasad mediatornya. Allah. Dan juga itu pedang. Allah. Banyak itu proteksinya. Nggak bisa kabur, dibentengi di pagar ini. Mau apa kamu? Saya manggil dari golongan kami untuk masuk dalam jasad anak ini. Saya tidak ada keperluan dengan kamu. Ada ini untuk ngobrol, membicarakan sesuatu. Begini loh, di sana kan ya sedang terjadi hajat. Ya hajat tersebut kan ya membawa, sebenarnya kan harus membawa dampak positif. Kalau ini kan malah membawa dampak negatif. Sebenarnya apa yang terjadi? Sampaikan. Kamu nggak boleh berbohong di sini sedikit. Iya, saya akan menyampaikan secara gamblang. Ya, jelaskan. Biar kamu paham dan jelas. Kejadian itu ada dua faktor. Yang pertama, dari tetangganya yang semenjak dahulu kala tidak suka sama keluarga itu. Yang satu. Yang kedua, dari keluarga yang mengajarkan hajat itu sendiri. Kurang apa? Persembahannya kepada sesajen kepada golongan kami di suatu tempat yang ada di daerah sana. Oh, tempat seperti ini yang saya bayangkan ini. Ya. Jadi gitu. Kurang ajar dia. Leluhurnya saja.
dulu Mm-mm. banyak yang dari golongan kami sudah membantunya. Mm-mm. Dan dari leluhurnya juga secara rutin selalu memberikan makanan di tempat kami. Dia seenaknya saja Ah. bersenang-senang Mm. mempunyai hajat Ah. menikahkan anaknya. Tetapi yang diberikan kepada golongan kami di tempat kami Mm. kurang. Wih. Ya seharusnya kalau dia gak memberikan ini malah lebih baik tau. Dia itu ya manusia. Kan manusia beriman toh ya. Kan begitu. Terus Ya begini. baik seharusnya. Ah. Tetapi manusia mana di zaman sekarang, terutama di Jawa ini, Ah. di mana jika manusia itu mempunyai hajat, Hmm. tidak ke tempat dari tempat kami itu sendiri, pasti itu. Oh, jadi begitu ternyata. Sudah banyak yang meyakininya. Ah. Mana jika keyakinan itu ditinggalkan, Hmm. dia lebih memilih untuk tidak ngasih makanan ke tempat kami. Hmm. Dari golongan kami yang ada di kerajaan di tempat itu pasti akan mengobrak-abrik hajatnya itu. Oh, gitu. Jikalau tempat itu sudah diyakini oleh masyarakat setempat bahwasanya jikalau kamu punya hajat atau punya sesuatu hal yang berkaitan untuk masyarakat di sana kok tidak memberikan sesuatu makanan di suatu tempat yang saya bayangkan yang sering dikunjungi manusia itu ya, Ya, itu akan diganggu dari golongan kamu begitu. jelas itu. Itu satu. Tidak hanya mengganggu saja, mengobrak-abrik seluruhnya. Wih. Supaya di acaranya gagal dan dari keluarga yang mengadakan hajat itu sendiri Nah. akan dibenci masyarakat banyak. Oh, begitu. Dan unsur yang pertama tadi adalah unsur dari gangguan dari seorang tetangga yang tidak menyukainya. Ya, Dua unsur itu yang lebih tepat. Tetangga yang tidak menyukai. sudah lama Mm-mm. dia semenjak babahnya masih hidup, Mm-mm. itu dia sudah tidak suka. Lalu begini yang saya tanyakan. Kita juga belum berkenalan. Kenalan dulu alangkah baiknya kan gitu. Jiwa, Nama jiwa. Wih, jiwa manusia atau jiwa iblis? jiwa iblis. Jiwa iblis. Oke. Berapa usia Mbak Jiwa? 2000 tahun. Wih, asli iblis nih. Terus begini Mbak Jiwa, sedikit lagi tak mengulas ke pribadimu. Mbak Jiwa sendiri itu dulu kok bisa menempati tempat tersebut yang sering dikunjungi dari manusia itu kayak apa ceritanya? Saya dulu tercipta dari manusia yang sering datang ke situ. Yo. Terlahir iblis-iblis dari golongan kami. Sampai sekarang saya masih menempati tempat itu. Dan tempat itu sekarang banyak diyakini jika sesuatu hal kok tidak memberikan sesuatu suguhan ataupun berupa makanan-makanan ke tempat tersebut, tempat Tidak hajat-hajatnya. meminta izin kepada kami. Akan menerima resiko orang-orang seperti itu. Jadi begitu ya ternyata. Oke, udah cukup itu loh pribadimu. Kita kembali lagi ke tema tadi. Hal yang membuat terjadinya seperti itu ternyata dari unsur tetangga tidak suka hingga mengirimkan santet buat dampak buruk kepada manusia yang ada di situ kan, supaya dari yang punya hajat itu terkena dampak buruk kan begitu toh, karena fitnah. Yang kedua, dari sesaji yang atau makanan yang diberikan ke tempat tersebut itu sedikit kurang bagi kamu. Kurang. Kalau bisa kurang itu ceritanya apa? Dia hanya memberikan sedikit saja. Mm-mm. Belum lengkap Mm. apa yang diperintah dari orang yang telah diyakini orang sakti. Dukun, oknum. Itu belum dilengkapi secara total. Loh, berarti orang tersebut juga memiliki sebuah kesalahan karena sebelum ada hajat yang dilaksanakan itu mendatangi dukun juga. Ya, itulah kesalahan manusia. Yang manusia zaman sekarang banyak ditipu dari golongan kami dalam hal seperti itu. Oke. Tidak apa-apa. Apa-apa, Banyak bocorkan aja, masyarakat bocorkan. yang masih meyakini jika pembicaraan kita didengar manusia-manusia yang sudah meyakini, Iya. bakalan kamu yang terkena dampak. Iya nggak apa-apa le. Kamu ini yo. Tidak akan percaya apa yang Hmm. kamu bicarakan pada saya. Boleh itu nggak percaya masing-masing.
Begitu. Kamu belum makan? Itu sudah diyakini. Mm-mm. Dari leluhur terdahulu. Ya, makanan minuman hadir untuk kamu, tidak buat dampak buruk dalam sistem mediatornya. Oh. Sambil makan, sambil jago, ngobrol. Terus begini, dua unsur tadi kan menjadi pelengkap. Keduanya menjadi pelengkap. Ya. Bahkan sampai ketiganya, karena orang tersebut minta tolong Mbah Duk atau Mbah Dukun. Ya. Kan ketiga unsur itu toh. Lah kami sebagai makhluk gaib yang dikala itu membuat rusuh dari manusia-manusia nyata. Tuh membuat tersebut ada banyak orang itu. Ya. Caranya kayak apa? Saya mengomandoi, mengamandoi dari pasukan-pasukan, golongan jin ataupun siluman dari tangganya itu. Dari Terus? kiriman. Saya bimbing untuk menaruh racun-racun atau kotoran-kotorannya. Entah itu di makanan, minuman, ataupun di tempat-tempat yang dimasuki manusia di hajat itu. Dari ketika dari siluman-siluman ataupun golongan jin kiriman itu sudah bekerja. Sampai membuat manusia memakan atau meminum di hajat itu sakit. Dari golongan kami itu kemudian bekerja. Golongan-golongan iblis untuk membisik-bisiki manusia yang ada di sana. Yang terkena dampak dari sakit itu. Untuk membenci dari orang yang mempunyai hajat. Lalu dari golongan kami juga meyakinkan masyarakat sana dengan cara kami berbisik-bisik di manusianya di sana. Oh, gitu. Agar supaya manusia itu lebih yakin dan lebih punya tata krama di tempat saya jika ingin mempunyai hajat. Oh, gitu. Tata krama bagi golongan kamu gaib fasik tadi. Oke, Mbak Jiwo begitu ternyata sekilas pintas. Makan kan itu dimakan, Mbak. Terus begini Mbak Jiwo, kami kan manusia. Lah manusia, jikalau manusia yang lain misalkan kok sampai terkena imbasnya kan kadang kan hal-hal buruk terucap, entah itu melalui lisan, entah itu melalui daripada kerentak hatinya hingga mengakibatkan sikap manusianya itu suudon. Ya. Dan bahkan suudonnya itu menduga-duga. Kan ya banyak. Begini sebentar saya tanyakan. Kan banyak sampai diduga di sana. Apakah itu sudah jalur pesugihan untuk ditumbalkan dari orang-orang yang datang atau enggak sih sebenarnya? Bukan. Itu ulah kami. Saya sebutkan tadi, bukan pesugihan. Iya. Nah itu kan ya dari tetapi golongan gaib yang bersumber dari orang yang mempunyai hajat itu pergi ke toko itu juga mengambil makanan dari orang-orang yang datang ke situ. Oh begitu. Semuanya pesta. Jadi manusianya kalang kabut dengan kejadian itu. Ya, manusianya pesta gitu kok ya, pernikahan bahagia. Ya pesta bahagia niatnya kan seperti itu. Tetapi di belakangnya dia merasa gagal dalam acara itu. Oh, begitulah ternyata yang kamu maksudkan. Dan dari golongan kami, kerajaan saya yang ada di tempat di sana semakin megah, semakin besar. Karena ketakutan dan semakin keyakinan dari masyarakat yang melihat ataupun yang merasakan dari kejadian itu. Dari dampaknya sudah merasakan kesakitan, keburukan lah yang didapatkan hingga golongan kamu itu semakin leha-leha mendapat untung banyak begitu. Ya. Oke, jelas berarti konteksnya di sini. Lalu begini, saya ingin membahas tadi tempat yang disakralkan oleh manusia-manusia yang ada di sana. Hingga kamu itu menyampaikan juga jika tempat tersebut tidak didatangi untuk meminta izin. Ya. Loh, padahal itu kan yang menempati kan gaib toh. Nah kami kan yang manusia. Masa harus izin, Mbah ngapunten Mbah saya mau ada hajat. Apa harus begitu? Seharusnya ya tidak. Nah, terus. Jika manusia itu mempunyai iman dan mengetahui akan hal dari golongan seperti itu. Tetapi karena kebudayaan pada zaman terdahulu berlanjut sampai sekarang diyakini dari situlah
tempat-tempat seperti tempat kami itu masih diyakini masyarakat banyak di Nusantara ini. Oh, jadi dianggap begitu. hal yang keramat. Apapun yang menjadi keinginan ataupun jika manusia itu mempunyai hajat, itu pasti harus datang ke tempat seperti itu. Oke. Itu sebenarnya kan keyakinan saja. Nah, manusia kalau memiliki keyakinan itu berarti beriman kan begitu toh? Beda, tetapi beda. keyakinannya salah. Berarti iman yang salah begitu. Ya harus jelas dong kamu di sini. Bohong potong-potong kamu. Tidak, saya tidak berbohong. Saya kan sudah menyebutkan jika dia mempunyai iman, mengetahui akan hal seperti itu, pasti dari manusianya tidak akan dapat itu. Iya. Tetapi dari manusianya, walaupun manusianya itu ahli ibadah dipandang manusia, tetapi masih meyakini hal seperti itu, ya sama saja. Kamu lo yang menyampaikan lo ya. Oke, ternyata kompleks. Hal-halnya itu kompleks. Yo, semua menyangkutnya ke perilaku dari manusianya sih kan gitu toh. Itu menyangkutnya kalau kami mengambil sisi positifnya di kesempatan kali ini. Nah, terus begini, Mbak. Kejadian tersebut kan sudah terlanjur terjadi toh. Ya. Dan itu kami meyakini kan udah jadi kehendak Allah pula kan. Nah, lantas cara manusianya bisa terbebaskan dari belenggu golongan Anda yang bahkan sudah membuat sakit untuk membebaskan belenggunya hingga bisa bebas sembuh total ya apa sih? Ya apapun jika sudah terjadi ataupun yang akan membuat hajat, itu datang ke tempat saya. Loh, kami itu menyesatkan. Kamu kalau bohong ini loh. Ini saya sudah disakiti ini. Tambah sakiti. Iya. Bukan seperti itu. Jujur. Iya, lepaskan dulu. Tolong lepaskan, Mas. Assalamualaikum. Wallah. Ya dari manusia yang sudah terkena dampak dari apa yang saya perbuat. Ataupun jika nantinya manusia yang di sana ingin mempunyai hajat, ataupun yang sudah berkeyakinan kental akan hal tempat keramat di tempat saya, itu dilepaskan semuanya. Tidak hanya dilepaskan saja, tetapi dari orangnya harus kembali ke jalan yang benar, bertobat. Ada yang menyambungkan, ada sisi lain yang jelas. Jika hanya bertobat saja, dan di dalam hatinya masih ada ketakutan tentang tempat saya, dari golongan kami juga bisa. Masih bisa bekerja untuk membuat orang seperti itu pecah-kacir dari kejadian itu. Inti untuk golongan kami tidak menyerang ataupun tidak berani menyerang pada orang mempunyai hajat ataupun yang lainnya. Itu dilihat dari manusianya dulu. Oh, begitu ya ternyata. Manusianya itu harus mempunyai iman. Syariat maupun hakikat dijalankan. Dan mempunyai pembimbing yang jelas. Jadi gitu. Setidaknya dari manusianya itu tidak meyakini sepenuhnya. Meyakini sepenuhnya itu ya tidak setengah-setengah. Jika masih ada rasa keberanian, masih ada rasa ketakutan, ya dari golongan kami juga masih kuat menyerang dalam manusia seperti itu. Jadi kalau setengah berani, setengah takut itu masih bisa mengganggu kamu. Harus total karena itu di keyakinan. Walaupun secara lisan dia koar-koar kepada masyarakat yang ada di lingkungan itu. Saya tidak yakin dengan tempat itu. Saya tidak meyakininya. Goib. Tetapi di dalam hatinya masih ada rasa ketakutan. Tetapi nanti jika kejadian itu terulang di hajat saya gimana? Ya dari situlah golongan kami masih menyerangnya. Golongan kami itu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Oh gitu. Oke. Ketika dia sudah keruntek saja di dalam hatinya, pasukan-pasukan kami sudah mendatangi orang itu. Jika dia udah kerentek takut gitu. Ya. Saya kok gelisah ini. Hajat saya gimana nanti? Misalnya kayak gitu. Berarti udah datang. Aduh. Sakit semuanya saya di sini. Assalamualaikum. Saya sudah berkata jujur. Nah, kenapa masih kamu sakiti? Siapa yang menyakiti? Itu teman kamu. Oke. Terus begini,
Begini. Kamu jadi sehat lagi. Assalamualaikum. Bebaskan dia bicara ya. Ini lepaskan dulu. Kenapa? Ini bagus, barang bagus. Berat. Seberat apa sih? Terus begini. Kamu itu kenapa kok capek sepertinya? Leher saya terbakar. Itu bakar. Enggak terpotong-potong juga. Ya, saya tidak berbohong, ya tidak terpotong-potong. Ya masih untung dong terbakar, sembuh itu lukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sembuh kan? Ya. Terus begini, saya mau ngobrol lagi sama kamu soal keyakinan tadi, bahkan dari tradisi kan begini. Bahwasanya dulu dari beliau, baginda kan menyampaikan berlomba-lombalah dalam kebaikan, kan begitu. Yang disampaikan, berbuat baik. Lah, tradisi itu sendiri itu kan turun-temurun dari leluhur. Benar. Nah, jika tradisi seperti itu, ternyata itu golongan kamu yang membawa dampak dan bekerja. Lah lantas, bagaimana cara manusia untuk membedakan tradisi yang mana harus dipakai dan tidak dipakai lagi? Itu kayak apa caranya? Kamu harus jujur. Sebelum Rasulullah SAW, itu ya jangan dipakai. Tapi ketika Rasulullah sudah, ya saya akan menjawab, tidak usah kamu seperti itu kan. Ketika Rasulullah sudah membawa kebenaran, syariat maupun hakikat, tradisi-tradisi yang terdahulu sebaiknya ditinggalkan. Ikut ajaran Rasulullah SAW. Itu yang paling tepat. Oh, jadi gitu. Tetapi jika dia masih mengikuti syariat dari baginda Rasulullah SAW, tetapi tradisi yang harus ditinggalkan masih dijalankan, ya sama saja. Apa ada ibaratnya itu begini, manusia itu memiliki tradisi makan bakso. Ternyata baksonya itu bakso yang udah dikasih lumpur. Berarti itu harus diganti kan? Ya harus diganti. Makai bakso saja, nggak usah dikasih lumpur ya, gitu. Benar sekali kalimat kamu. Kamu nggak usah bohong loh ya. Ya emang seperti itu. Terus begini lagi. Itu kan pada zaman terdahulu. Zaman sekarang yang harus ditiru dari manusia-manusia sekarang itu ajaran Rasulullah SAW. Nanti dikira saya kamu ya dewe begitu. Siapa yang mengira seperti itu? Kamu. Ya biarkan saja orang seperti itu. Saya kan tidak terlihat. Oke, ya jelas. Terus begini, di saat kamu sudah membuat wabah kepada orang-orang sekitarnya dari penyakit yang kamu buat tadi kan, kamu dari dampaknya sudah jelas seperti itu. Lalu dampak yang paling membuat fatal nantinya itu sampai seperti apa manusianya? Apakah bisa langsung ketika nanti akan meninggal? Atau pula bisa manusianya itu menjadi gila? Kalau gila tidak. Kalau mati ya. Kasihan le. Karena semakin banyak golongan kami yang ada di dalam tubuh manusia itu. Semakin kuat dia meyakininya. Ataupun semakin kuat orang-orang yang sudah terkena dampak. Membawa orang yang bisa dikatakan sakti. Untuk mengobati sakit itu. Tambah parah. Karena dari golongan kami akan semakin besar, semakin kuat. Jadi itu yang kamu ceritakan. Kamu di sini harus jujur loh ya. Saya minta jujur. Jadi di sini jelas, biar tidak jadi fitnah lagi lebih besar di dunia manusia kan ya. Ya biarkan saja menjadi fitnah bagi manusia-manusia sekarang. Kan sekarang sudah zamannya seperti itu. Kenapa kamu melarangnya? Ya saya gak melarang, itu sebenarnya kehendak Allah kan begitu lah. Ya sudah, biarkan saja. Kami saja sudah bekerja keras, berlomba-lomba dengan golongan-golongan iblis yang lainnya untuk membuat manusia saling fitnah. Sini sana, sini sana. Kamu seenaknya saja berbicara seperti itu. Ya maaf loh saya itu hanya menjalankan yang Allah perintahkan kan gitu toh. Nah, kamu kan ya makhluk gaib, saya manusia. Tugasmu kan mungkin tugasmu, tugas saya kan tugas saya, kan gitu. Terus ini lagi yang ingin saya tanyakan kepada kamu kembali. Di saat manusia sudah menjalani solusi yang Anda sampaikan, solusi yang Anda sampaikan tadi loh, misalnya sudah dijalankan manusianya, apakah langsung nanti akan langsung sembuh total?
solusi kembali ke jalan yang benar. Mm-mm. Meminta bantuan dari golongan cahaya. Cahaya Bukan seperti dari apa? golongan kami, itu akan sembuh total. Dan Hmm. dampak-dampak efek-efek Mm. dari racun, dari makanan-makanan siluman-siluman itu pasti akan dikeluarkan. Hmm. Tetapi banyak orang tidak mengetahui obat itu. Obatnya ada di mana sih sebenarnya? Dekat saya, Dekatmu. Mana? Kopi ini? bukan Apa? itu. Air ini. Air putih, air jam-jam. Kamu itu bodoh sekali. Itu bukan air putih biasa. Ya memang saya bodoh tola-tola gini. Ya kan memang. Itu dalamnya ada golongan cahaya banyak. Oh gitu. Oke. Terus satu hal sebelum kita berpisah. Kamu itu goib. Kok bisa-bisanya membuat penyakit nyata loh. Diare itu sakit nyata loh. Ya bisa. Hmm. Karena dari golongan-golongan kami yang sudah bekerja. Mm-mm. Itu sudah banyak. Mm. Kotoran-kotoran, racun-racun, ataupun negatif-negatif dalam tubuh kami. Untuk kami masukkan ke dalam makanan itu. Sudah banyak. Golongan-golongan yang masuk dalam makanan ataupun minuman ataupun tempat itu juga sudah triliunan. Wih, astagfirullahaladzim. Ya, begitu ya ternyata. Karena dari golongan kami yang bekerja itu gabungan semuanya. Dari kiriman, dari tempat kami, maupun dari golongan-golongan jin fasik yang ada di orang-orang yang datang ke situ. Oke. Ternyata seperti itu. Terima kasih. Kamu iblis. Kawan-kawanmu di mana, Mbah Iblis? Ya, tidak usah ditanya. Di mana kawan-kawanmu? Tidak usah ditanya. Teman saya ya ada di tempat saya. Oh, nah kamu di set mediator ini satu iblis saja atau berapa? Kan banyak. Siluman banyak. Kamu kalau asli iblis kan ya asli iblis loh berarti. Ya. Silumannya tetap di dalam jasad mediatornya. Allah. Dan bisa kamu iblis terikat. Mana bisa silumannya sudah menjadi anak buah saya. Nah, sekarang perjanjian dengan siluman yang dalam jasad mediatornya diputus lah. Jangan seperti itu. Putus total. Kamu saja yang terikat beserta pasukan dalam tempat yang sering dikunjungi manusia untuk meminta hajat seluruhnya. Assalamualaikum. Seluruhnya langsung deteksi, datangi, dihancurkan kerajaan gaibnya. Sallallahu Muhammad. Berani-beraninya kamu. Kamu beserta kawan-kawan yang di tempat sana langsung diikat, lempar. Semuanya dilempar. Sudah dampak buruknya. Silumannya tetap bersama mediator ini. Saya tidak ingin seperti itu. Kamu tunduk gak Islam? Iya, saya tunduk saja. Tunduk. Teman-temanmu mana? Yang golongan jin yang mau Islam? Banyak di tubuh manusia-manusia itu. Ambilin semua sekalian. Saya tidak kuat. Ambilin Saya kekuatan. sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan ini masuk dulu. Sementara bisa kamu gunakan untuk mengambil pasukan-pasukan teman-teman bergolongan jin, siluman. Sini. Semua iblis-iblis tadi yang terikat dilempar semuanya, dan jikalau ada yang tersisa di dalam tempat sana otomatis kerajaannya hancur total luluh lantah. Oh Allah. Keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh manusia-manusia yang ada di sana seluruhnya dikembalikan kepada pribadi-pribadinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah. Hancur. Apabila mereka menyerang, mengganggu kami seluruhnya otomatis diledakkan dalam wujud nyata, nanti langsung dilempar juga. Oh Allah. Banyak yang tidak ingin seperti saya. Enggak apa-apa. Banyak membangkang. Membangkang itu deteksi oleh Assalamualaikum. Hadir langsung dibawa seluruhnya. Sallallahu. Udah semua ya? Ikuti kata-kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semakin jelas, semakin dalam, tambah dalam lagi. Allah. Jika kamu berdusta ataupun murtad, dilempar langsung nantinya sama seperti tadi. Allah. Semua syariat Islam juga masuk. Allah. Amaliyah. Sudah seluruh kelemahannya komplit lengkap masuk.
berubah kembali wujud asalmu lagi, kiat menjadi dia siapapun terputus total. Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Ya sama-sama. Kotoranmu itu tolong bantu bersihkan. Ya. Dukun yang membantu tetangganya tadi masih hidup. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Saya izin membersihkan. Ya. Bersihkan semua kotoran-kotoran kamu. Seluruh kekuatan dari dukun tersebut, dari kotoran yang bantu bekerja, seluruh semua kotoran-kotoran, semua racun, semua kanan energi negatif dari golongan kami yang sudah masuk dalam manusia-manusia yang mengalami kesakitan maupun yang mengalami dampak buruk dari kegiatan itu. Semuanya. Semua jatah dari dukunnya ternyata mendapatkan dukun dari tangan semua. Cabut seluruhnya. Terikat semuanya. Lempar semua neraka. Terkunci selama-lamanya. Ataupun orang itu semua sisa-sisa kerajaan seluruhnya lagi diajar total. Terus berjantung dan jantungnya itu dijamkan. Tembus berapapun lapisan-lapisnya. Kerajaan ini pecah jantung kembali kepada dari dukun maupun dari orang yang menyuruh dukun itu untuk bekerja. Lipat-lipatnya lagi. Seluruhnya terikat terkunci jantungnya jebol. Kepada orang menyuruh maupun dari dukun itu terkunci kecuali dari pasukan yang sudah duduk dengan beliau. Seluruh perbuatan yang pernah dilakukan sekarang juga saya mohon dikembalikan kepada pengirimnya dan orang yang tolong. Allah. Apa yang pernah kamu ambil, kembalikan semuanya. Saya ambil semuanya, keluar. Balik seluruh jasad-jasadnya. Di sana langsung mendeteksi sari-sari pati yang tertinggal di dalam tubuh saya maupun dari gaib yang ada dalam ini semuanya keluar. Masuk seluruhnya. Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak dibalas Bapak Allah. Sama-sama. Lalu pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada manusia-manusia yang ada di sana supaya jikalau nanti memiliki hajat ataupun mendatangi hajat tidak terdampak seperti itu. Bertobat saja dengan cara yang benar. Dengan cara bertobat yang benar. Pasti di dalam hatinya akan mempunyai hidayah untuk mengetahui cara yang benar untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Pasti akan paham dengan sendirinya. Jika dari orang yang bertobat itu dengan cara bertobat yang benar. Dari imannya pasti akan kuat. Tidak akan meyakini akan hal-hal seperti itu. Dan tidak terbawa dari imannya itu ke hal-hal kemusyrikan nantinya. Benar sekali. Oke, jelas. Nah, satu hal sebelum kita berpisah, pesan apa yang kamu sampaikan supaya manusia di saat mendatangi tempat seperti itu tidak berdampak sakit? Caranya kayak apa supaya terhindar dari mendatangi daripada hajat manusia? Dari hajat manusia. Pasti dari manusia. Jika mendatangi dari hajat dari manusia-manusia yang lainnya, itu pasti akan disuguhi makanan ataupun minuman. Manusia tidak mengetahui makanan ataupun minuman yang dimakan atau diminum itu ada apanya, itu pasti tidak mengetahui. Nah, caranya kayak apa biar kami yang saya lihat supaya terhindar dari penyakitnya, supaya terhindar dari apapun yang ada dalam makanan minuman itu. Sebaiknya dari manusia itu membentenginya yang dibantu dari golongan cahaya yang sudah disebutkan dari iblis itu tadi benar. Dan dari saya sendiri pasti akan menyarankan manusia-manusia yang ingin mendatangi hajat manusia untuk meminum air yang di depan saya ini. Oh, jadi makanannya itu digunakan air zam-zam dulu. Ya. Jadi begitu. Entah itu makanan, entah itu apapun campur air zam-zam. Entah itu yang mempunyai hajat ataupun yang mendatangi hajat itu sendiri. Saran saya yang goib pasti melihat apa yang ada di dalam air itu. Saran saya hanya itu saja. Mau manusia itu meyakini ataupun menganggap kalian itu promosi dalam hal air itu, tidak apa-apa. Oke, terima kasih udah jelas kamu buka terang di sini. Semoga itu pun jadi kembali kepada kamu. Allah. Terima kasih. Ya sudah, kamu berjuang ya. Ya. Tuh nanti selesaikan juga tempat-tempat seperti itu. Ya. Sesuai prosedur di alam gaib. Dan jika nanti sudah diizinkan di alam nyata pun ya sesuai saja porsi masing-masing dan mengikuti daripada alur yang dikehendaki oleh Allah. Begitu ya. Oke.
Terima kasih banyak. Monggo silakan. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Negatifnya dari justice mediatornya itu. Ya, sekalian saya Teman-teman bawa. saya itu yang buat bau-bau. Seluruhnya. Ya, Hawa panas semuanya. hawa panas dari tempat ini semuanya. Yang ada di jasad-jasadnya sekalian semuanya. Sudah. Sudah semua. Saya izin pamit. Monggo Saya silakan. izin berjuang. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Fresh, efeknya hilang. Racun-racunnya hilang. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kami maupun nantinya bagi para pemirsa dalam hal keyakinan kita begitu. Dan di sini kami sampaikan pertegas bahwasanya di sini bukan kami untuk mencari sebuah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jikalau ada informasi yang positif yang bisa diambil, silakan diambil. Dan apabila banyak negatif pun ditinggalkan saja begitu. Dan jadilah pemirsa yang bijaksana dalam menyikapi sesuatunya. Apabila dari kami banyak kekurangan, kesalahan, itu semuanya mutlak karena kebodohan, kekurangan kami yang ada di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.